Too good to be true. Gospel itu artinya too good to be true. Literally, harafiah. Gospel artinya too good to be true. Apa itu, Pak? Tidak dapat dipercaya. Itu benar-benar ya. Artinya apa? Too good to be true. Untuk menjadi benar itu terlalu baik untuk menjadi benar. Bagi orang dunia itu adalah mustahil. Masa yang kita yang salah? Tuhan yang digantung di kayu salib. Masa kita yang berdosa? Tuhan yang dihukum, yang ditimpakan. Udah gitu mending cuman ditimpakan dosa aja. Kebenarannya buat kita lagi. Kedudukannya diberikan lagi buat kita. Keindahannya, kemuliaannya, kesalehannya. Dia bukan hanya korban penghapus dosa, dia juga korban bakaran. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, semua posisi yang layak Yesus terima. Apa itu, Pak? Kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan berkat-berkat menjadi milik kita. Hal-hal yang baik, sama-sama sekali lagi katakan hal-hal yang baik. Shalom, saudara yang paling dikasihi oleh Bapak, Aba kita anaknya. Jumpa lagi dengan kabar baik, gospel. Gospel artinya too good to be true. Injil, kabar baik. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Luar biasa, saudara. Kita boleh ada di dalam tayangan bahwa kita ini atau saya ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat sudah berlalu. Tuntutan, dakwaan, pelayanan kematian sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia Allah, kasih karunia Kristus, Roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, sudah datang. Saudara dan saya sudah terima dan menerima semua kebaikan Tuhan. Kita memandang Yesus. Yesus itu indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Dia itu indah, dia itu cantik. Dia itu mulia. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Dia sekuat baja, selembut beludru. Raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Sekaligus hamba yang melayani kita. Dia Allah yang adalah gembala yang agung, gembala yang baik, sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia yang mensuplai, yang menyediakan segala sesuatu, segala aspek, segala dimensi dari kehidupan kita. Sekaligus Tuhan, Yesus itu adalah roti hidup bagi kita. Roti hidup yang turun dari surga, yang kita boleh nikmati hari ini. Roti hidup yang membuat kita kuat, segar, dan bermanfaat di dalam segala hal. Kita bersyukur, saudara. Kita boleh mendengar dalam perjalanan, membaca buku Destin to Reign, ya, sampai ke bab yang terakhir. Ya, hari ini bab yang ke-22, sekaligus penutup. Ya, saudara, luar biasa. Saudara boleh terus mendengar, ya, mempelajari bahwa Pastor Prince mendapat mandat penuh kuasa dari Tuhan untuk memberitakan kasih karunia secara radikal. Karena Tuhan katakan, kalau engkau memberitakan kasih karunia secara radikal, umat Tuhan diberkati, atau anak-anak atau orang-orang yang mendengar diberkati dan diubahkan secara radikal. Sudah luar biasa sekali. Hanya ada satu dari dua kemungkinan. Entah itu sangat-sangat bohong atau dusta, atau itu sangat-sangat kebenaran. Dan saya percaya ini adalah kebenaran yang kita terima. Kita hanya menerima kasih karunia yang superabound, yang tidak terbatas. Kasih karunia yang berlimpah-limpah, bukan hanya yang sedikit. Dan kebenaran yang adalah hadiah. Kebenaran yang adalah hadiah. Kebenaran yang adalah hadiah.
bukan kebenaran dari usaha upaya diri kita sendiri. Yesus yang datang. Yesus yang datang sendiri dari surga ke dunia. Kasih karunia pribadi dan kebenaran pribadi. Kasih karunia dan kebenaran datang. Itu pribadi. Saudara, sampai saat ini kita terus menerima semua keuntungan. Ya, judulnya dari bab 22 ini adalah hal-hal yang baik yang terjadi. Memang yang baik yang terjadi. Baik adalah baik. Belum kita masuk lebih lanjut. Kita harus mengerti, kita tidak seperti orang-orang yang membaik-baikan yang jelek. Oh, karena sakit kanker dibilang, oh Tuhan baik, memberikan penyakit supaya saudara sabar. Bukan seperti itu. Orang anaknya kecelakaan, bilang, oh baik, Tuhan baik. Anaknya mati muda, oh baik, Tuhan baik. Ya Tuhan lebih sayang kepada anaknya, diambil. Saudara, bukankah itu yang kita sering dengar? Bukan seperti itu. Tuhan Yesus mati muda di kayu salib, 33,5 tahun usianya. Mati muda supaya kita menerima umur yang panjang dengan kenyang. Dengan panjang umur ku kenyangkan engkau, kata firman Tuhan. Hal-hal yang baik, sama-sama katakan hal-hal yang baik. Ya, karena apa? Karena kita tidak lagi mau terima hal-hal yang buruk. Kontroversi iblis. Tuduhan-tuduhan iblis, pagar kontroversi yang menghalangi kebenaran yang luar biasa dari Yesus yang datang buat kita. Konspirasi, bahkan ya memakai orang-orang mafia-mafia agama untuk mengatakan bahwa Tuhan itu kadang-kadang baik, senang, kadang-kadang murka, marah, kadang-kadang menyembuhkan, kadang-kadang memberi penyakit. Kadang-kadang memberkati, kadang-kadang membuat bangkrut. Tidak seperti itu, saudara. Itu bukan hal baik. Baik adalah baik. Semua yang tersedia di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus itu duduk di surga. Imam besar agung, hanya ada berkat dan berkat. Sama-sama katakan, berkat dan berkat. Dan di surga tidak ada stok buruk. Tidak ada sama sekali. Penyakit, kecelakaan, wabah, COVID-19, kemiskinan, krisis keuangan. Ya tapi kan Pak, kenyataannya ada. Bukan dari Tuhan. Karena dosa datang, masuk lewat Adam, Hawa, manusia jatuh dalam dosa, terjadi korosi. Seperti kita pernah dengar. Terjadi penurunan. Terjadi hal-hal, penyakit, kecelakaan, wabah, bencana di dunia ini yang korosi. Tapi kabar baiknya apa, saudara? Kabar baiknya Yesus datang untuk menebus kita dari semua itu. Ya, mengangkat kita dari bawah matahari ke atas matahari. Mendudukkan kita bersama-sama Yesus. Kita sama benarnya dengan Yesus. Yesus kepala, kita tubuh. Oh, Bapak meninggi-ninggikan diri sama benarnya dengan Yesus. Tidak, karena Yesus yang tidak punya dosa telah dijadikan dosa karena kita. Sehingga kita oleh karya Kristus yang sempurna itu menjadi kebenaran Allah dalam Kristus. Itu adalah kebenarannya, itu adalah firman-Nya. Sehingga kedudukan kita itulah yang menentukan supply Tuhan. Sama-sama katakan, kedudukan bersama Yesus menerima supply, menentukan supply. Ya, kedudukan saudara yang menentukan supply. Nah, bab 22 ini apa yang kita mau bicarakan, saudara? Ya, bahwa karena kita adalah orang yang paling dikasihi Bapa, ya, maka kita menerima hal-hal yang baik. Sekali lagi ya, karena kita orang yang paling dikasihi Bapa, ya, Bapa itu mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Kita orang yang paling dicintai. Seperti saya katakan, shalom saudara. Saudara ada orang-orang yang paling dicintai. Kok bisa Pak? Kalau saya paling dicintai, yang lain nomor 2 dong, atau nomor 3. Bisa, karena dia adalah Alfa dan Omega. Allah adalah kasih itu sendiri. Kasihnya tidak terbatas, panjang, lebar, tinggi, dalamnya keukur. Tidak terukur. Dia di luar waktu dan ruang. Dia mengatasi waktu dan ruang. Kok bisa Pak? Karena dia yang menciptakan waktu. Alfa dan Omega. Tidak terbatas. Sehingga apa? Sehingga Tuhan dapat mengatakan, kamu anak yang paling saya kasih.
Karena kamu di dalam Yesus. Karena kita dikasihi, dibenarkan sama seperti Kristus. Kita satu dengan Kristus. Luar biasa. Kabar baik. Kabar yang luar biasa. Ya, dalam buku ini dimulai. Hal-hal yang baik terjadi apa? Ada orang terikat pornografi, terikat kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan hal-hal yang buruk. Mencuri mungkin. Berkata kotor. Emosian. Pemarah. Bukan kecanduan. Keterikat lagi. Nggak bisa lepas. Wah, saya memang orangnya memang sudah begitu. Tapi kabar baiknya apa, saudara? Apa kabar baiknya? Ketika kita mendengar ya bahwa Injil kasih karunia, bahwa Kristus telah bayar itu semua buat kita. Kita bisa dilepaskan. Ya, solusinya adalah kasih karunia. Sama-sama katakan, solusinya adalah kasih karunia. Kasih karunia Tuhan, satu-satunya bahkan. Kuasa yang dapat membebaskan kita dari segala perbudakan. Perbudakan, perjinan, percabulan, pornografi, perjudian, amarah, kebencian, dendam, sakit hati. Semua hal-hal yang buruk. Karena firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Ya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, sadar bahwa kebenaran itu hadiah. Sadar, awake. Ya, bahasa Inggrisnya lebih bagus, ya lebih tepat. Awake to righteousness. Sadar, siuman dari seolah-olah kemabukan, keseret oleh dunia. Sadar akan kebenaran. Oh iya, saya memiliki kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Segala dosa saya masa lalu, masa kini, masa depan sudah diampuni. Saya dibenarkan sempurna. Itulah sadar akan kebenaran. Bukan kebenaran diri kan? Kalau waktu Yesus bilang, kalau kamu mau ketahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Bukan kebenaran di bawah hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus sudah bicara sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang mempraktekkan hukum Taurat itu seumur hidup mereka. Tetapi Tuhan Yesus bicara apa? Kebenaran yang adalah dirinya sendiri. Kebenaran yang turun dari surga sebagai hadiah. Sebagai kasih karunia buat saudara dan saya. Itulah kebenaran yang disampaikan. Amin. Ya, dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ternyata jangan berbuat dosa lagi atau sin not. Itu karena apa? Karena awake, karena menyadari, karena siuman kepada kebenaran. Saudara dengar kebenaran, saudara jangan menolak. Kebenaran hadiah ini. Kasih karunia yang luar biasa ini. Karena kasih karunia Tuhan ini yang memberikan kepada saudara dan saya kemenangan yang sejati. Sama-sama katakan kemenangan yang sejati. Tidak bolak-balik. Siklus dosa, kayak tadi terikat pornografi itu putus. Ya, kenapa? Karena kita menerima yang asli, yang sifatnya menetap. Sama-sama katakan, sifatnya menetap, ya selama-lamanya. Jadi bukan tekad, upaya kita, usaha kita, ya untuk usaha diri, tekad diri, ya untuk menyelesaikan masalah-masalah dosa kita. Bukan, kemenangannya akan tidak sejati, bahkan malah melanggengkan siklus dosa. Kenapa? Karena harus pakai hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak ada iman. Hukum Taurat itu hanya membangkitkan justru rupa-rupa keinginan. Rupa-rupa percabulan dalam diri kita. Itu paradoksnya. Paradoks, saudara. Bukan bumi. Bukan matahari yang mengelilingi bumi. Tapi bumi yang mengelilingi matahari. Tetapi kita melihat di bumi seolah-olah matahari lah yang mengelilingi bumi. Itu paradoks, saudara. Dan saudara sudah belajar, ya, bahwa hanya kuasa Injil, hanya mendengar kasih karunia Kristus. Ya, memandang Kristus itu hanya mendengar, karena kita memandang firman. Firman itu adalah perkataan Yesus. Kita mendengar firman, ya, kita menerima mujizat-mujizat terjadi. Lepas dari siklus kekalahan.
Kenapa? Karena dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Bukan sekali mendengar. Kita sudah sampai bab yang ke-22. Sudah boleh mendengar terus khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Diulang lagi. Mungkin waktu mendengar pertama, sudah belum menangkap sesuatu yang banyak. Kemudian mendengar lagi, oh ada lagi yang ditangkap. Oh ada kebenaran baru lagi. Pewahyuan tentang Yesus. Keindahan Yesus. Pewahyuan yang bertambah besar. Kasih karunia pewahyuan yang bertambah besar. Itu memberikan kuasa yang besar. Karena iman timbul. Muncul. Ya sesuatu yang sudah ada dalam diri kita dikatakan. Sesuatu yang sudah ada di dalam alam roh. Itu termanifestasi. Masa bisa gitu Pak? Ya itulah caranya Tuhan. God's way. Ya pendengaran akan firman Kristus. Jadi bukan mendengar sekali. Mendengaran, timbul iman. Dan pendengaran lagi akan firman Kristus. Injil. Firman yang diurapi. Firman Allah. Karena itulah kita berjalan terus. Dituntun dengan Roh Kudus. Mendapat hal-hal yang baik. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup di dalam roh. Seperti itu. Berhasil, beruntung. Right time, right place. Apa itu Pak? Waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan berkat, dan kebaikan. Bukan di waktu yang salah, di tempat yang salah ya. Tapi kita ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk terima hal-hal yang baik. Sama-sama katakan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan saya. Ya, ayat yang kita baca kali ini adalah di dalam Kisah 4 ayat 33, Kisah 4 ayat 33, Kisah 14 ayat 8 sampai 10, Kisah 14 ayat 8 sampai 10, 1 Korintus 1 ayat 18, 1 Korintus 1 ayat 18, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ini intinya keuntungan, hal-hal yang baik. Amsal 12 ayat 21 bagian A dan Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Ya, jadi mendengar, memandang Yesus dan karyanya semakin besar. Saudara terima semakin banyak, semakin sering, semakin terus menerus, semakin besar kuasa. Ya. Jadi kita ini benar-benar terima tuh. Semakin besar kita terima segala dosa kamu diampuni. Kamu dibenarkan sepenuhnya. Kita semakin menyerap, semakin terima. Kenapa? Karena Injil yang diberitakan Paulus seperti itu. Sudah dengar lagi, ya, Injil yang diberitakan Paulus adalah diampuni segala dosa kita, dibenarkan sepenuhnya. Kuasa besar akan muncul. Sesederhana itu, Pak. Iya, sesederhana itu. Saya bacakan ya dalam Kisah 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, saudara sama-sama katakan, kuasa yang besar. Rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Superabound. Kasih karunia yang berlimpah-limpah, superabound, hyperperesio, berlimpah-limpah, tak terbatas. Menghasilkan apa? Kuasa besar. Kasih karunia besar, kuasa besar. Kasih karunia besar, kuasa besar. Simpel ya? Iya, itu praktis. Jadi kalau ada orang tanya, udah ngomongin kasih karunia terus, apa sih praktisnya? Praktisnya terima terus. Amin kan? So be it. Terjadilah. Kok segampang itu? Ya Tuhan memberikan yang hanya supply. Dan saudara hanya penerima. Tetapi kan untuk menerima perlu Roh Kudus mengajarkan. Bahwa kasih karunia itu ternyata superabound. Berlimpah-limpah. Ya, tanpa batas. Sama-sama katakan tanpa batas. Jadi kalau ada orang masih bilang, wah itu overdosis. Dia nggak ngerti. Dia pikir kasih karunia itu ada batasnya. Sehingga kita over gitu. Saudara nggak akan ketemukan batasnya. Sampai di surga saudara akan masih melihat keindahan Yesus. Yaitu adalah pribadi kasih karunia. Sampai di surga. Saudara akan melihat pewahyuan yang baru lagi. Bang, suatu yang luar biasa lagi. Ya. Jadi kasih karunia besar, kuasa besar.
Ya, kisah Paulus, ya, bagaimana Rasul Paulus memberitakan apa? Memberitakan intinya pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Apa yang terjadi dalam Kisah 14 ayat 8? Saya bacakan ya, sampai 10, Kisah 14. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Belum pernah dapat berjalan. Lemah kaki, lumpuh sejak lahir, belum pernah berjalan. Benar-benar lahir lumpuh ini. Ya, 9. Ia duduk mendengarkan. Ya, bahasa mendengarkannya itu dia mendengar terus. Dia karena dia nggak bisa kemana-mana, mungkin orang bopong atau panggul dia, taruh dia di Paulus khotbah, ditaruh lagi. Paulus khotbah di tempat lain, di sinagog lain, dibawa, duduk, denger lagi. Paulus pindah di kota itu kemana? Dibawa lagi, dia duduk lagi. Orang dia nggak pernah bisa berjalan. Mendengar lagi dan mendengar lagi. Ya, duduk mendengarkan, sama-sama katakan mendengarkan. Firman Kristus, firman yang diurapi. Seperti hari ini saudara mendengar, yaitu memandang Yesus. Nah, ketika Paulus berbicara, ya berbicara kabar baik, Injil tentu saja, dan Paulus menatap dia dan melihat, ya melihat apa? Bahwa ia beriman, ya Roh Kristus melihat bahwa orang ini beriman dan dapat disembuhkan. Jadi mujizat itu sudah ada di alam roh. Ya ketika kita mendengar firman Kristus dan kita menerimanya, kita mengaminkan. Ya ayat 10 katakan lalu. Kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Amin. Ya, jadi iman memunculkan apa yang sudah ada di alam roh. Ya, roh Allah melihat. Jadi kita memandang Yesus, kita mendengar Yesus, Tuhan atau Roh Kudus, Roh Allah, Yesus memandang kita, ada apa? Ada iman. Saudara jangan lupa, hanya sesederhana itu. Jadi ketika diulang, hal-hal baik terjadi, mujizat terjadi. Amin. Jadi mendengar dan mendengar dan mendengar lagi kabar baik. Sama-sama katakan mendengar, mendengar dan mendengar lagi kabar baik. Ya, mendengar bahwa kita ini orang yang paling dicintai oleh Bapa. Ya, jadi revolusi Immanuel itu terjadi. Ya, bukan upaya usaha tekad manusia, bukan. Ya. Amin. Dan dikatakan bagi orang-orang dunia ini adalah kebodohan. Masa percaya aja, masa duduk aja mendengar, dapat mujizat Pak Melki? Nggak bisa. Ya saya ingat dulu ada orang, waktu saya masih remaja, ya pemuda, ada pemimpin pemuda berkata, oh nggak bisa, duduk-duduk aja, doa-doa aja. Masa Tuhan bisa, nggak mungkin Tuhan kasih nasi padang katanya jatuh di depan muka kita. Nah kemudian saya ingat waktu itu, besoknya saya sedang berjalan sama teman saya di kendaraan, dan saya katakan, kalau saya percaya Tuhan Yesus, Bapa, bahwa bisa memberikan mana turun dari surga ketika orang Israel berjalan di padang gurun. Setiap hari, setiap pagi mereka boleh pungut. Dan saya percaya Tuhan bisa kasih ikan. Saya tunjuk begini, dan di mobil, dan di jalan, sedang berjalan, saya tunjuk ini ada ikan. Dan ikannya itu persis ditunjuk saya itu di jalanan. Dan saya bilang, nama teman saya Yohanes. Yohanes, stop. Kita ambil ikan itu. Saya ambil ikan itu dan masukkan ke plastik. Lihat, ikan. Sebenarnya bukan satu. Saya berjalan terus, ada lagi, dan ada lagi. Ada 9 atau 8 atau 9 ikan. Dan ketika kita sampai di tempat yang dituju, saya goreng dan saya makan ikan itu. Saudara, apa yang mustahil bagi Tuhan? Ya? 1 Korintus 1 ayat 18. Ya bagi orang kebodohan yang kayak gitu, percaya saja. Mendengar ada iman, timbul iman, terus terjadi mujizat. Bohong itu. Kata orang, tapi apa kata firman? Sebab pemberitaan atau preaching atau khotbah tentang salib memang adalah kebodohan. Ya, bagi orang apa? Bagi orang yang tidak mengenal kasih karunia, kebodohan. Ya, saya udah sering dengar deh. Saya dibodoh-bodohin orang, ya, dijelek-jelekin. Bagi mereka yang akan binasa, ya, jadi biasa aja kalau ada orang yang menentang. Bagi orang yang binasa, yang nggak bisa terima kasih karunia, yang radikal. Tetapi dengar, ya, bagi kita
yang diselamatkan. Bagi kita yang percaya keselamatan, itu soteria, yang adalah diselamatkan oleh kasih karunia. Hanya kasih karunia, 100% kasih karunia. Pemberitaan atau gospel itu adalah kekuatan Allah. The power of God. Ya, unto salvation. Ya, Roma 1 ayat 16. The power of God unto salvation. Itu adalah kuasa Allah. Kita percaya Allah itu hidup. Allah itu ada. Dia memberi upah kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Percaya doang. Percaya bahwa Yesus percaya bahwa Allah sanggup memberikan. Iman Kristus. Kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Bahwa Tuhan tadi tidak seperti teman saya tadi. Ya, bahwa Tuhan tidak sanggup seolah-olah. Kalau bagi saya Tuhan sanggup dan terjadi. Terjadi benar, Saudara. Ya, jadi Tuhan senang menyelamatkan, menyembuhkan dan memakmurkan hal-hal yang baik. Membebaskan kita, hal-hal yang baik. Orang-orang yang hanya percaya kepada Injil. Ya, hanya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Bukan kebodohan pemberitanya ya. Tuhan memberikan saya itu hikmat Kristus. Tapi bagi dunia, berita ini adalah kebodohan. Kebodohan. Ya, bagi dunia percaya saja itu kebodohan. Oh, harus melakukan ini dan itu dong. Harus tambahkan ini dan itu dong. Sayangnya banyak berita-berita di gereja kembali lagi kepada kebodohan. Benar-benar bodoh. Bukan kebodohan pemberita Injil. Kebodohan pemberitaan Injil itu apa? Bagi dunia memang paradoks, ya. Bertentangan. Too good to be true. Gospel itu artinya too good to be true. Literally. Harafiah. Gospel artinya too good to be true. Apa itu, Pak? Tidak dapat dipercaya. Itu benar-benar ya. Artinya apa? Too good to be true. Untuk menjadi benar itu terlalu baik. Terlalu baik untuk menjadi benar. Bagi orang dunia itu ada mustahil. Masa yang kita yang salah? Tuhan yang digantung di kayu salib. Masa kita yang berdosa, Tuhan yang dihukum, yang ditimpakan. Udah gitu mending cuman ditimpakan dosa aja. Kebenarannya buat kita lagi. Kedudukannya diberikan lagi buat kita. Keindahannya, kemuliaannya, kesalehannya. Dia bukan hanya korban penghapus dosa, dia juga korban bakaran. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, semua posisi yang layak Yesus terima. Apa itu, Pak? Kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan berkat-berkat menjadi milik kita. Hal-hal yang baik, sama-sama sekali lagi katakan hal-hal yang baik. Jadi kita nggak usah malu, kita nggak usah frustrasi memberitakan kabar baik. Karena yang sudah malu adalah yang sudah dilucuti, yaitu iblis yang sudah dilucuti. Kita sudah dengar di dalam Kolose 2 ayat 14-15. Ya, iblis sudah dilucuti dari senjatanya. Senjatanya apa? Surat hutang. Padahal kita nggak hutang sama dia. Ya, kita hutang dengan keadilan Allah. Dan Allah bayar dengan kasihnya dan keadilannya bertemu di kayu salib. Iblis sudah dilucuti. Sama-sama katakan, iblis sudah dilucuti. Dia bisa mendakwa lagi? Nggak bisa. Orang surat hutangnya sudah dipakukan di kayu salib. Dan hutangnya kita juga bukan sama dia. Dia pakai tipuan aja. Ya, bahwa kita ini lebih dari pemenang. Ya, jadi pemberitaan kebodohan pemberitaan Injil ya bagi dunia disebut kebodohan. Tapi bagi Allah itu hikmat Allah. Hikmat Tuhan. Saudara memiliki hikmat Kristus. Jadi nggak usah terlalu heran kalau kita dibodoh-bodohin. Ya, kata-katain, dihujat bahkan. Ya, kita lihat beberapa bab yang sebelumnya. Ya, dihujat namanya, diseret-seret ke dalam lumpur, dimaki-maki dengan kasar, disesat-sesat. Nggak usah kaget. Ya,
Karena apa, saudara? Ini yang paling penting daripada bagian dari bab ini. Karena pengampunan segala dosa adalah induk atau ibu dari segala berkat. Sekali lagi ya, pengampunan segala dosa adalah induk dari segala berkat. Amin. Ya, jadi hal-hal baik terjadi bagi orang percaya, bagi orang-orang percaya, bagi kita yang percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, sangat mengasihi kita, paling mengasihi kita, beloved. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dari Daud. Jadi Daud adalah beloved. Beloved artinya apa? Orang paling dicintai, terkasih. Beloved, terkasih. Sama-sama katakan beloved, terkasih. Ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap hatiku. Ya, hai segenap batinku. 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. His benefit, sama-sama his benefit. Jangan lupakan segala keuntungannya. Jadi bahasa Indonesia kebaikannya ya. Di dalam bahasa Indonesianya keuntungan. Sama-sama katakan keuntungan. Siapa yang mau keuntungan? Saya mau. Ya, karena kita nggak mau kerugian. Ya, karena itu seperti dikatakan di bab-bab sebelumnya bahwa panggilan kita adalah memuji, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya menerima keuntungan dari Tuhan. Sama-sama katakan keuntungan. Apa itu keuntungannya? Ya, grace angka 5. Grace, sama-sama kata grace. Hey, bahasa Ibrani 5 ya, 5 keuntungan. Ya, diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kecelakaan, dimahkotai favor dan kelembutan. Mulut kita dipuaskan dengan kebajikan sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Walid. Bapak tahu dari mana? Ya kita baca aja. Ya, bahwa ayat 3, dia mengampuni segala kesalahan kita. Nah inilah induk dari segala berkat itu adalah segala dosa kita diampuni. Oleh darah Yesus dihapus. Diampuni. Oleh darah Yesus dihapus. Dari darah Yesus dihapus. Dan dihapusnya kekal. Masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. Selama-lamanya. Continue. Berkesinambungan. Oh kok mana bisa Pak masa depan? Ulangi lagi. Ya, semua dosa kita ada masa depan dari 2000 tahun yang lalu ketika darah Yesus tercurah. Dan sekali lagi, dia mengatasi waktu dan ruang. Maksudnya Pak, dia itu Alfa dan Omega, mengatasi waktu dan ruang. Dia yang menciptakan waktu. Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Ketika korbannya kekal, hasilnya kekal. Selama-lamanya. Tidak berkesudahan. Sekali untuk selama-lamanya. Once and for all. Jangan lupa. Selama-lamanya. Sama-sama katakan. Selama-lamanya. Berkesinambungan. Berkesinambungan. Masa lalu, masa kini, masa depan. Selama-lamanya. Segala dosa saudara diampuni. Saudara disembuhkan dari segala penyakit. Firman Tuhan katakan. Ya. Dan yang menyembuhkan segala penyakit. Mana ada obat yang menyembuhkan segala penyakit? Ada COVID-19, belum ditemukan obatnya. Belum ditemukan vaksinnya. Baru muncul hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan, kalau saudara terima, segala dosa saya diampuni Tuhan. Saya dibenarkan sepenuhnya. Tidak akan ada penyakit yang menimpa kita. Bahkan yang ada, kita disembuhkan. Dari segala penyakit. Segala, sama-sama katakan. Segala. All. Semua. Semua, segala itu sama. Kalau Tuhan bilang segala, ya semua. 4. Ia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Who redeem thy life from destruction. Menebus kita dari segala kecelakaan. Saudara ingat? Bagaimana saya sampaikan ketika ada suatu hari anak saya naik motor sendirian. Ada suara. Kata, Mika, kamu akan celaka. Anak saya bilang, suara dari mana nih? Terus dia bilang, saya ingat perkataan papi. Khotbah papi katanya. Bahwa kita udah ditebus dari kecelakaan. Enggak, saya nggak bisa. Saya nggak terima. Terus suara itu ngomong lagi. Iya kamu akan celaka, tapi kamu nggak luka-luka, nggak akan apa-apa. Saya tidak mau, saya sudah ditebus dari kecelakaan.
Gak lama dia menyusul sebuah truk dan dia ada di kanan dari sebuah truk yang besar. Dan tiba-tiba truk itu membelok ke kanan dan dia ada di sebelahnya. Karena ada angkot yang berhenti dengan tiba-tiba di depan, bermanuver ke kanan. Dan anak saya itu tidak kenapa sekali kena dengan truk dan menyusul truk itu. Dan dia berkata, bayangkan ya, kalau kita salah percaya dan tidak mau menerima kasih karunia, bukan hal yang terbaik yang terjadi, hal-hal yang buruk. Padahal kita sudah ditebus, firman-Nya katakan, keuntungan ketiga apa? Ditebus dari kecelakaan, dari segala destruction. Ya, dari segala kecelakaan. Ditebus dari segala kecelakaan. Sekali lagi ya. Dari lubang kubur. Bahasa Indonesia dari lubang kubur. Ya, lebih mantap lagi sebenarnya. Dari kematian. Dari kecelakaan. Yang menghasilkan kematian. Ya, celaka aja nggak mau. Yang keempat, memahkotai. Ya, mahkota, kalau Tuhan bilang mahkota itu atar. Ya, melingkupi. Shekinah glory. Melingkupi. Ya, melingkupi kita. Ya, engkau dengan kasih setia atau hesed. Grace. Kita dilingkupi dengan kasih karunia. Hesed. Dan rahmat. Rahmat itu raham. Kita ditaruh seperti embrio atau bayi itu di dalam kandungan ibunya, dilindungi, aman. Ya, womb, kandungan itu, raham, rahmat. Ya, jadi saya katakan tadi, dimahkotai favor atau kasih karunia dan rahmat, womb, ya, di dalam kandungan. Biar buat mantep ya, saudara boleh baca Amsal 12 ayat 21 bagiannya. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saudara harus berkatakan kebenaran. Tapi nggak bisa Pak, kenyataannya ada Pak. Apalagi saudara lagi ditawarkan asuransi. Saya nggak anti asuransi saudara ya. Tapi ya kalau ditawarin gitu, oh mana bisa sih orang nggak celaka, mana bisa sih orang nggak ngalami bencana celaka. Dan herannya gini, ketika orang semakin percaya bahwa dia mengalami hal-hal yang buruk. Dan hal yang buruk itu benar-benar terjadi loh. Aneh tuh, saya juga dengar soalnya. Ada beberapa teman saya juga gitu katakan. Saya udah bilang sama suami saya, ini mobil asuransi. Benar dibawa anak ketabrak. Tuh kan. Kan benar Pak Melki. Ya coba sekarang dibalik. Percaya. Dalam kehidupan kita. Misalnya saya sering lari. Dulu saya sering ke sandung batu dan jatuh. Benar-benar jatuh. Tapi setiap kali itu saya mulai sadar. Saya lari. Misal kesandung juga, entah batu, entah akar, atau entah kayu yang menonjol, saya katakan saya sudah ditebus dari semua kecelakaan. Saya sudah ditebus dari segala bencana. Orang benar tidak akan mengalami bencana apapun. Terus saja. Ya, dalam perjalanannya setelah itu, kadang-kadang terjadi juga, tapi semakin jarang. Dan semakin jarang, lama-lama hilang. Itulah hal-hal yang baik yang kita terima di bawah kasih karunia. Tetap teguh aja, tetap percaya aja. Yang kelima, luar biasa ini yang kelima. Banyak orang protes sama saya juga. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebajikan. Ya, who satisfied thy mouth with good things. Yang memuaskan mulut kita dengan kebaikan, hal-hal yang baik. Tadi kan perkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang kebenaran, hal-hal yang positif. Kebenaran itu pasti positif. Sama-sama katakan kebenaran itu pasti positif. Ya, sehingga masa mudamu menjadi baru. Ya, barunya ini level youth, ya, level remaja. Renewed as an eagle, ya. Seperti pada burung Raja Wali. Saya pernah cerita, ya, burung Raja Wali itu dimudahkan itu literal, harafiah. Benar-benar dia ketika umur 40, binatang kalau umur 40 itu panjang saudara ya. Kalau anjing itu kali 7 tahun. Misalnya, anjingnya umur berapa? Pak, udah 10 tahun. Itu udah tua karena dia udah 70 tahun. Kalau 15 tahun, ya kalian lagi udah 105 kalau manusia. Nah, Raja Wali itu secara literal, secara harafiah, artinya bukannya halusinasi atau bohong-bohong ya. Benar-benar Tuhan memberikan contoh yang harafiah, bahwa umur 40 dia sudah tua,
paruhnya sudah panjang, kukunya sudah panjang dan bengkok, bulu-bulunya sudah tebal, dan dia sudah sukar terbang. Hanya ada dua kemungkinan, dia mati karena tidak bisa lagi menangkap mangsa, misalnya ikan, maaf, atau dia diperbarui, dimudahkan lagi. Dia naik ke atas gunung batu dan paruhnya dia pukulkan ke gunung batu dan copot dan kembali tumbuh. Dan dengan paruh yang baru itu dia cabut kuku-kukunya yang panjang dan bengkok yang tidak bisa mencengkeram lagi dan kembali tumbuh. Dan dengan paruh dengan cakarnya yang baru, dia mencopot semua bulu-bulunya sampai botak dan tumbuh lagi yang baru 150 hari. Wah, kan pakai penderitaan kan Pak, di-renew lagi. Kita memiliki penderitaan Kristus, karya Kristus yang sempurna buat kita. Kita ditaruh di bawah sayap, di atas sayap Raja Wali yang adalah kasih karunia. Kasih karunia kita memungkinkan kita dipuaskan mulut kita dengan kebajikan. Kita berkata, masa muda saya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Dia puaskan mulut kita dengan kebajikan. Sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Mana ada Pak yang kayak gitu? Nggak bisa tuh yang kayak gitu. Ya saudara pernah baca Alkitab nggak? Kaleb mengalaminya. Umur 85 tahun, dia katakan dia masih sama muda. Masih sama kuat maksudnya. Penuaannya stop waktu umur 40 tahun dia. Sama-sama kuat dari 45 tahun yang lalu ketika dia berumur 85 tahun. Sama kuat. Untuk berperang, untuk keluar dan masuk dia katakan. Sarah umur 60 ditaksir oleh Firaun. Perempuan umur 60 udah tua ya. Orang anggapnya. Tapi 60, bahkan umur 90 sama Abimelek. Raja-raja kafir yang melihat kecantikan itu dari bola matanya, bukan melihat kecantikan batinnya, bukan saudara. Dan kita gereja atau anak-anak Tuhan disebut the daughter of Sarah. Anak perempuan Sarah. Hanya masalahnya tahu apa nggak tahu. Miliki nggak pewahyuan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki hal-hal yang baik di dalam kesehatan kita, kekuatan kita. Ya, percaya nggak diremajakan itu? Percaya apa tidak? Ya, dan selanjutnya Rasul Paulus sampaikan, saya berdoa supaya kamu tuh menerima ini semua. Ya, dalam Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami bahwa induk dari segala berkat itu ada pengampunan segala dosa disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kecelakaan atau kerusakan, bahkan liang kubur, dimahkotai favor dan kelembutan atau rahmat, raham, perlindungan yang luar biasa, dan dimudahkan lagi, dipuaskan mulutnya dengan kebajikan, sehingga masa mudanya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Rasul Paulus kata, aku berdoa supaya kamu dapat memahami apa? Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus itu. Salib tuh. Panjang, lebar, tinggi, dalam. Pahami. Kasih Kristus itu begitu panjang, lebar, tinggi, dalam. Jadi penekanannya apa? Sama-sama katakan, kasih Kristus. Kasih Kristus. Saudara dapat pewahyuannya ketika saudara dengar iman timbul dari pendengaran. Saudara dengar lagi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Pewahyuannya saudara tangkap. Penyikapan kasih Kristus. Bukan kasih kita terhadap Kristus. Kasih Kristus. Karena begitu besar kasihnya sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang gak bisa mati lagi, hidup yang kekal. Diremajakan lagi. Tidak ada penyakit yang dapat menyentuh kita. Karena kita di dalam Kristus. Oh, mana bisa Pak? Nah, mulai kan? Makanya Tuhan bilang, kita miliki iman, good opinion. Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua.
Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus ini? Bagaimanakah mungkin, Tuhan bilang? Mustahil. Kalau penyakit itu atau kemiskinan itu lebih tinggi daripada Yesus yang sudah diberikan, atau lebih besar atau lebih mulia, nggak mungkin. Yang terbaik aja sudah diberikan, anak tunggal Allah, yang satu-satunya, yang paling dikasih, yang termulia, yang the best di surga, sudah diberikan. Ya, makanya dikatakan ayat 19 dari Efesus 3 tadi, dan dapat mengenal kasih itu. Sama-sama katakan mengenal kasih itu. Lebar, panjang, tinggi, dalam, salib, ya. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Tadi kita udah belajar ya, bahwa bagi dunia ini Injil atau kabar baik itu adalah suatu kebodohan. Jadi sadar aja kalau banyak yang nentang, atau banyak yang nggak terima, atau belum terima. Sudah tenang aja, nggak usah panik, nggak usah frustasi. Ya, karena melampaui segala pengetahuan. Perlu hikmat Kristus, perlu Roh Kudus, perlu pewahyuan Roh Kudus. Ini karya Roh Kudus. Aku berdoa, karena itu Paulus berdoa, Roh Kudus kasih hikmat, kasih pengetahuan supaya kamu dipenuhi dalam kepenuhan Allah, mengenal kepenuhan Allah. Jadi mengenal kasih, karena itu sudah dipenuhi, sudah mengenal kasih karunia, lebih lagi mengenal, lebih lagi mendengar, sudah dipenuhi, makin penuh dengan mujizat Allah. Ya, buktinya apa? Efesus 3 ayat 20. Bagian terakhir ya. Bagi dialah, bagi Tuhanlah yang sanggup, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Now, God is able. Wah, kita dengar, wah God is able. Ya, tapi semua orang juga percaya, Pak, Tuhan sanggup. God is able to do. Dia sanggup melakukan apapun. Wah, agama apa juga percaya. Tapi gini, exceedingly, abundantly, above all we ask or imagine. Wah, 7 nih. Jadi Tuhan, God is able. Tuhan sanggup melakukan. Melakukan apa? Apa yang kita doakan. Saya balik dikit ya. Kita doakan Tuhan begini. Tuhan sanggup nggak? Sanggup. Senang nggak? Senang. God is able to do yang kita doakan. Dan kita imajinasikan. Pikirkan tadi. Imajinasikan bahasa kita. Ada 3 ya. Sanggup. Apa yang kita doakan. Kita imajinasikan. Wah, hebat Pak. Lebih lagi dong kalau gitu ya. Kalau kita pengen punya rumah yang misalnya ukuran 55, imajinasi kita ukuran tanahnya aja 2000, sanggup Tuhan, sanggup. Tapi nggak semua kali ya. Semua, oh. Itu udah 4 nih. God is able menjawab doa kita yang kita imajinasikan, semua lagi. Sama-sama katakan semua. Tapi itu belum cukup. Exceedingly, abundantly, above. Jadi di sebuah all itu ada lebih lagi. Lebih tinggi. Tapi lebih tingginya nggak sedikit. Jauh. Berlimpah-limpah, lebih tinggi. Sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Wah, itu berat ya. Udah kita senang aja dikasih doa, dijawab senang. Yang kita imajinasikan dapat juga. Karena Tuhan sanggup. Semua lagi, semua. Nggak ada yang kurang, semua. Tapi nggak hanya semua. Lebih tinggi. Di atas. Tapi nggak lebih tingginya, nggak cuma sedikit. Berlimpah-limpah. Jauh. Sangat jauhnya lagi berlimpah-limpahnya. Wow, kepenuhan Allah itu nggak kebayang ya. Jadi kalau saudara baru ditakut-takutin, wah hyper grace, wah overdosis, wah halusinasi, bayangin. Saudara kita belum lihat apa-apa, saudara. God is able to do exceedingly abundantly above all we ask or imagine. Itu kalau kita mengenal kasih yang melampaui segala akal, segala pengetahuan itu, lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak keukur. Tapi itu dengan doa, Paulus, doa, Roh Kudus
lewat Paulus berdoa supaya kita mengenal itu. Tuhan, saya mau. Karena itu saya selalu katakan, saya terima karya Yesus. Baik yang saya sadari atau yang saya belum sadari, yang saya ngerti atau yang saya belum ngerti, saya terima semua. Karena saya memiliki good opinion, opini yang baik tentang Tuhan. Ya, jadi kita dapat meminta apa? Saudara, kita dapat meminta hal-hal yang besar atau memikirkan hal-hal yang besar. Ya, karena apa? Karena superabound kasih karunia-Nya. Tidak terbatas kasih karunia. Ya, kita belum melihat apa-apa, tapi kita percaya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh mendengar hal-hal baik, dan ternyata hal-hal baik yang daripadamu itu amat sangat luar biasa baiknya. Luar biasa Tuhan, karena Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak, berlimpah-limpah, lebih tinggi daripada yang kami doakan, kami imajinasikan. Kami berdoa Tuhan, hari ini kami menyadari bahwa kasih karunia itu memang berlimpah-limpah, superabound, hyperperatio. Tuhan, segitu besar. Dan kami terima semua sehingga kami beroleh keuntungan Tuhan. Keuntungan demi keuntungan. Diampuni segala dosa kami. Disembuhkan dari segala penyakit. Ditebus dari segala kerusakan. Dimahkotai favor dan raham Tuhan, kelembutan. Di mulut kami dipuaskan dengan kebajikan. Sehingga masa muda kami diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa bayangkan. Dan masih di atas itu lagi. Dan masih berlimpah-limpah di atas itu lagi. Dan masih Tuhan jauh lebih banyak daripada kami doakan, kami imajinasikan. Karena anakmu berdoa Tuhan. Kami orang-orang yang paling dikasihi Tuhan, paling dicintai Tuhan. Yang menerima kasih karunia yang luar biasa ini. Dan kami terima semua. Kami sudah melakukan perjalanan membaca buku ini sampai bab 22 ini Tuhan. Kami gak mau kehilangan sedikit pun Tuhan keuntungan yang Tuhan sudah bayar, overpayment di kayu salib. Karena itu mari Bapa, mari. Biar setiap orang yang mendengar, setiap orang termasuk anakmu ini, menerima Tuhan, kasih karunia radikal. Supaya hidup kami diubahkan, diberkati secara radikal. Sehingga tujuanmu, targetmu dalam kehidupan kami, bahwa kami menerima Tuhan, kesuksesan, keutuhan, bahkan hidup berkemenangan tanpa susah payah. Kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terang Tuhan, radian Tuhan dalam kehidupan kami yang nyata. Itu boleh dilihat oleh dunia ini. Dan mereka dapat berkata, apa rahasianya? Dan kami dapat berkata, kasih karunia Yesus, pribadi Yesus, dan karya yang sempurna di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.